Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Servita Sari Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi teori belajar dan motivasi mata kuliah psikologi. Seperti yang ada di gambar ini, era globalisasi itu sangat banyak kemajuannya. Yang pertama ada pergeseran paradigma proses pendidikan. Yang tadinya pengajaran, sekarang jadi pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu seperti black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut perilaku kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar ada teori dalil tentang suatu fenomena belajar bersifat pragmatik, eklektif, predictable, dan preskriptif. Belajar itu adalah sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar sehingga menghasilkan perubahan yang relatif, menetap, atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar itu ada dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Bentuk sumber belajar itu seperti pesan orang seperti guru atau dosen, bahan seperti buku transparan, transparasi, film, slides. Kemudian ada alat atau pelengkap, pendekatan, metode, teknik, lingkungan. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar yaitu perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar sifat kontinu dan kumulatif. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar yaitu perubahan pelajar bukan bersifat sementara tapi relatif menetap kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Ada 4 pilar pendidikan UNESCO 1996 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada learning to believe the quote, yang kedua learning to know, yang ketiga learning to do, yang keempat learning to live together, yang kelima learning to be. Teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Seperti yang ada di bawah ini. Behaviorisme itu seperti perubahan merupakan proses perkondisian yaitu melalui stimulus. Hukum belajar law of exercise dan law of effect, programming learning. Di sini juga ada aplikasi behaviorisme dalam pembelajaran seperti yang ada di bawah ini. Untuk teori belajar kognitivisme, yaitu belajar adalah merupakan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Kemudian ini menurut Jean Piaget. Selanjutnya ada cognitive development Piaget. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan sensori motor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operation yaitu 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap concert operation 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang keempat ada tahap formal operation yaitu 11 tahun ke atas. Kemudian ada periode sensori motor 0 sampai 2,0 tahun. Kemudian ada periode pra-operasional 2,0 sampai 7,0 tahun. Periode konkret 7,0 sampai 11,0 tahun. Periode operasional formal 11,0 sampai dewasa. Nah, ini contoh dari
periode tersebut. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif seperti asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Aplikasi teori kognitif yaitu ada menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Ini menurut Jerome S. Bruner. Menurut Bruner, pembahasan tadi seperti yang ada di bawah ini. Kemudian ini kognitif menurut David Ausubel. Menurut para ahli sebelumnya, mereka memiliki teori-teori yang berbeda. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang selanjutnya ada teori belajar humanistik, yaitu ada belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat eflektik, dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai, konten tersampaikan, dan sesuai dengan karakter mahasiswa. Ada pula teori Colbert, seperti yang ada di bawah ini. Kemudian teori Honey dan Mumford, teori Habermas. Nah, ada aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran, yaitu dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Teori ini mementingkan faktor pengalaman. Aplikasinya melalui tahap-tahap seperti yang ada di bawah ini. Dan ini ada teori belajar sibernetik. Kemudian di sini ada aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada teori Ki Hajar Dewantara, teori multiple intelligence. Nah, sebagai contoh seperti yang ada di gambar ini. Ini menurut teori neuroscience. Kemudian ada teori neuroscience yang hasil penelitian neuroscience anak lahir dengan 100-200 miliar sel otak. Baru difungsikan 5%, otak dikembangkan dengan unconscious kualitas hidup anak. Kemudian ada teori konstruktivisme, yaitu mahasiswa harus secara individu belajar menentukan dan mentransformasikan informasi menjadi miliknya sendiri. Brooks dan Brooks. Ada juga tujuan konstruktivis, yaitu belajar dalam konteks kegiatan yang bermakna. Seperti yang ada di bawah ini, kondisi belajar konstruksi, yaitu lingkungan belajar yang kompleks dan melibatkan kegiatan otentik, suatu negosiasi sosial sebagai bagian integral dari belajar. Kemudian ada mensejajarkan, memelihara refleksivitas, menekankan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar, ya seperti yang bisa kalian baca. Ada beberapa prinsip belajar yang bisa kita ikuti. Nah, ini seperti gambaran bagaimana motivasi dan prestasi belajar. Teori motivasi itu sendiri seperti diarahkan untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Fungsi motivasi yaitu pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi pembuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi.
bentuk motivasi seperti yang ada di gambar tersebut, dan cara menumbuhkan motivasi. Kemudian ada 4 prinsip motivasi ARCS model: attention, perhatian; relevance, relevasi; confidence, kepercayaan diri; satisfaction, kepuasan. Yang attention ada beberapa elemen, yaitu baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Relevansi, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Dan ini pembahasan yang bisa kalian baca. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.